Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah penuh misteri tentang sebuah pesawat yang mendarat di desa yang telah hilang selama bertahun-tahun. Sebuah kejadian yang di luar nalar, di mana para awak pesawat harus menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini. Dukungan kalian sangat berarti dalam menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah dan misteri yang insya Allah bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari kita mulai cerita ini. Malam itu, desa Paringgupito tertidur dalam keheningan yang damai. Udara sejuk membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Tidak ada yang menyadari bahwa ini akan menjadi malam terakhir desa itu berdiri di dunia yang mereka kenal. Saat fajar menyingsing, orang-orang dari desa tetangga yang hendak berdagang mendapati sesuatu yang mustahil. Tempat yang seharusnya menjadi desa Paringgupito kini hanyalah tanah kosong yang menghitam. Tidak ada rumah, tidak ada sawah, tidak ada sumur tua yang biasanya menjadi pusat kehidupan desa. Hanya hamparan tanah yang mati, pepohonan yang kering seperti telah terbakar, dan udara yang lebih dingin dari biasanya. Bisikan angin terdengar seperti suara-suara samar, seolah ada yang berusaha berbicara tetapi tidak bisa. Orang-orang yang datang mendekat merasakan sesuatu yang aneh, seakan mereka diawasi oleh mata yang tak terlihat. Mereka mundur dengan ketakutan, berlari kembali ke desa mereka dan menyebarkan kabar mengerikan itu. Para sesepuh percaya ini adalah hukuman dari Allah atas dosa yang tidak terlihat oleh manusia. Beberapa orang berusaha mencari penjelasan, tetapi tidak ada tanda-tanda longsor, banjir, atau bencana lainnya. Desa itu lenyap dalam semalam, begitu saja, tanpa jejak. Sejak saat itu, tempat itu dianggap terkutuk. Tidak ada yang berani mendekat. Desa Paringgupito hanya menjadi kisah dalam bisikan malam. Cerita yang diceritakan dengan suara pelan agar tidak menarik perhatian sesuatu yang tidak boleh diganggu. Namun, bertahun-tahun kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Langit malam itu gelap tanpa bintang. Kapten Damar duduk di kursi kokpit. Matanya fokus pada panel instrumen pesawat kecil yang ia kemudikan. Ia dan dua awak lainnya sedang dalam penerbangan menuju kota terdekat, tetapi ada sesuatu yang aneh. Sinyal navigasi mulai bergetar tak beraturan, suara statis memenuhi radio komunikasi, dan lampu indikator berkedip-kedip seakan kehilangan daya. "Kapten, ada gangguan pada sistem navigasi," kata Raka, kopilotnya. Kompasnya tidak bergerak. Damar mencoba tetap tenang. "Coba hubungi menara pengawas." Teknisi di belakang mereka segera mengambil radio. Suaranya terdengar panik. "Menara pengawas, ini pesawat kargo 375. Kami mengalami gangguan sistem. Posisi tidak terdeteksi. Mohon instruksi." Hening. Tidak ada balasan. Lalu tiba-tiba, pesawat bergetar hebat, seakan ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mesin meraung, tapi pesawat justru menukik tanpa kendali. "Ada apa ini?" Raka berteriak, mencoba menarik kemudi. Damar berusaha mengendalikan pesawat, tetapi gravitasi terasa berubah, seolah-olah mereka jatuh ke dalam kehampaan. Dari balik jendela, mereka melihat kabut tebal yang entah dari mana datangnya, menyelimuti pesawat seperti tirai putih tak berujung. Kemudian, mendadak semuanya berhenti. Tidak ada lagi guncangan, tidak ada lagi suara gemuruh mesin. Pesawat mereka mendarat dengan lembut di tanah yang asing. Damar dan timnya saling berpandangan, napas mereka tersengal. Ini bukan landasan udara. Ini bukan tempat yang mereka kenal. Mereka turun dari pesawat, dan apa yang mereka lihat di hadapan mereka membuat darah mereka membeku. Di bawah sinar bulan redup, sebuah desa berdiri dalam keheningan. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, jalan setapak masih terlihat jelas, dan lampu-lampu minyak menyala temaram, seakan masih ada kehidupan. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada suara burung malam, tidak ada angin yang bertiup, dan yang lebih aneh lagi, mereka mengenali desa ini. Damar menelan ludah. Tidak mungkin. Suaranya bergetar. Ini desa Paringgupito. Desa yang seharusnya telah hilang bertahun-tahun lalu. Damar melangkah perlahan. Matanya mengitari desa yang seharusnya tidak ada lagi. Rumah-rumah kayu tampak masih utuh, meski dipenuhi lumut dan ranting kering. Lampu minyak di beberapa teras masih menyala, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. "Kapten," suara Raka bergetar. "Aku merasa seperti diawasi." Teknisi mereka, Adi, menelan ludah.
Bagaimana bisa desa ini masih ada? Bukankah tempat ini seharusnya hanya tanah kosong? Langkah Damar berhenti di tengah jalan berbatu. Di kejauhan, di antara kabut yang perlahan menipis, sosok-sosok mulai bermunculan. Mereka berdiri di balik bayangan rumah, di bawah pohon tua, di sepanjang jalan desa. Puluhan pasang mata menatap mereka. Tiba-tiba, seorang lelaki tua melangkah ke depan, sorot matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum samar. Selamat datang kembali. Damar merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa maksudmu? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Damar dengan pandangan dalam, seolah mencari sesuatu di wajahnya. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Akhirnya ia berkata, tempat ini bukan untuk orang luar. Damar menelan ludah. Siapa kalian? Orang-orang di belakang lelaki tua itu bergerak maju perlahan. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, seakan mereka berada di antara kehidupan dan kematian. Kami adalah mereka yang tertinggal. Adi mundur selangkah. Tertinggal. Lelaki tua itu mengangguk. Ketika desa ini dihukum, kami tidak mati. Kami hanya tidak pernah bisa pergi. Angin mendadak bertiup kencang, membawa bisikan samar dari segala arah. Langkah kaki mulai terdengar dari jalan-jalan yang gelap. Semakin banyak sosok muncul dari bayangan. Kalian harus pergi sebelum terlambat. Suara lelaki tua itu nyaris tak terdengar. Sebelum desa ini menelan kalian juga. Damar merasakan sesuatu yang dingin merayap di tengkuknya. Ia tahu, mereka harus keluar dari sini. Sekarang juga. Damar merasakan kakinya semakin berat, seolah tanah di bawahnya menariknya masuk. Ia menoleh ke belakang, melihat Raka dan Adi berdiri kaku dengan wajah penuh ketakutan. Kita harus pergi, bisik Damar. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, seorang wanita muda muncul dari bayangan sebuah rumah. Rambutnya panjang terurai, matanya kosong, dan wajahnya begitu pucat seperti tidak pernah terkena cahaya matahari. Ia melangkah mendekat dengan gerakan pelan, hampir melayang di atas tanah. Bawa kami keluar dari sini. Bisiknya nyaris tak terdengar. Damar terdiam, napasnya memburu. Jangan dengarkan mereka. Suara lelaki tua tadi mengeras. Jika kalian mencoba membawa mereka pergi, kalian akan terjebak di sini selamanya. Wanita itu semakin mendekat, tangannya terulur, seakan memohon sesuatu. Kami sudah terlalu lama di sini, terlalu lama. Adi mundur selangkah, wajahnya pucat. Kapten, kita harus pergi sekarang juga. Tapi sebelum Damar bisa merespons, suara lain menggema di udara. Suara rintihan, bisikan, dan tangisan samar terdengar dari segala arah. Bayangan-bayangan di antara rumah mulai bergerak lebih cepat, seolah menyadari sesuatu. Damar melirik pesawat mereka yang masih berdiri di ujung desa. Kabut semakin tebal, menyelimuti jalur menuju pesawat. Jika mereka terlambat, mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Ia menggenggam lengan Raka dan Adi. Lari! Mereka berlari sekuat tenaga, menerobos kabut yang semakin pekat. Tapi semakin mereka berlari, desa itu terasa semakin panjang, seakan jalan menuju pesawat terus menjauh. Suara-suara di belakang mereka semakin keras, langkah kaki semakin mendekat. Jangan tinggalkan kami! Suara wanita itu berubah menjadi jeritan. Damar menggertakkan giginya, memaksa dirinya untuk tidak menoleh. Pesawat itu akhirnya terlihat. Mereka hampir sampai. Tapi saat itu juga, sebuah tangan dingin mencengkeram bahu Damar. Ia tersentak. Jantungnya berdetak kencang. Sebuah suara berbisik di telinganya. Jika kau pergi, kau akan kembali lagi. Damar merasakan napasnya memburu. Tangan dingin itu mencengkeram bahunya dengan kuat, seolah berusaha menariknya kembali ke dalam desa yang seharusnya tidak ada. Suara bisikan tadi masih terngiang di telinganya. Jika kau pergi, kau akan kembali lagi. Dengan sisa keberaniannya, Damar menghentakkan bahunya, melepaskan cengkeraman tak kasat mata itu. Ia berlari tanpa menoleh, diikuti Raka dan Adi yang wajahnya kini penuh ketakutan. Kabut semakin pekat, suara langkah kaki di belakang mereka semakin cepat, semakin dekat. Pesawat hanya berjarak beberapa meter lagi. Damar meraih tangga pesawat dan menarik dirinya naik. Raka dan Adi mengikuti di belakangnya. Saat mereka masuk ke dalam, pintu segera ditutup dengan hentakan keras. Hidupkan mesin, seru Damar. Adi bergegas menuju panel kontrol, jari-jarinya gemetar saat menekan tombol-tombol.
Aku mencoba, tapi sistem masih mati. Damar melihat ke jendela. Di luar, puluhan sosok berdiri mengelilingi pesawat. Mata mereka menatap lurus ke arah mereka, tanpa ekspresi, tanpa emosi. Wanita berambut panjang itu berdiri di depan, tangannya masih terulur. Bibirnya bergerak perlahan. Bawa kami keluar, atau kalian akan tetap di sini. Seketika, pesawat bergetar hebat. Kabut semakin menebal, menelan seluruh desa. Raka berteriak panik. "Kapten, apa yang terjadi?" Damar tidak menjawab. Ia tahu satu hal. Jika mereka tidak segera keluar, mereka tidak akan pernah bisa kembali. "Adi, coba nyalakan ulang sistemnya." Adi menekan sakelar darurat. Sejenak, pesawat masih sunyi, lalu terdengar suara dengungan. Panel instrumen mulai menyala, lampu-lampu kembali berfungsi. "Sistem aktif," seru Adi dengan napas terengah. Damar segera menarik kemudi, roda pesawat mulai bergerak di atas tanah desa yang mati. Namun, di luar, sosok-sosok itu mulai bergerak mendekat. Wajah-wajah kosong mereka kini berubah. Sorot mata mereka dipenuhi keputusasaan dan kemarahan. Saat roda depan terangkat, sesuatu menghantam badan pesawat dengan keras. Pesawat bergetar, hampir kehilangan keseimbangan. Raka berteriak, "Mereka mencoba menahan kita." Damar tidak peduli. Ia menarik kemudi lebih keras, memaksa pesawat naik udara. Roda belakang masih menyentuh tanah ketika tangan-tangan pucat mulai mencakar badan pesawat, meninggalkan bekas panjang di permukaannya. "Lebih cepat," seru Adi. Damar mengerahkan seluruh tenaganya. Mesin meraung, pesawat akhirnya terangkat dari tanah. Saat pesawat meninggalkan desa, kabut tiba-tiba berputar liar di bawah mereka, menelan rumah-rumah, jalanan, dan semua sosok yang berdiri di sana. Desa itu kembali lenyap, seperti tidak pernah ada. Damar menatap ke bawah, napasnya masih tersengal. Desa itu telah hilang, atau mungkin hanya bersembunyi kembali. Ia tidak tahu pasti. Yang ia tahu, mereka berhasil keluar, tapi suara itu masih terngiang di telinganya. "Jika kau pergi, kau akan kembali lagi." Pesawat melaju menembus awan, meninggalkan kabut pekat dan desa yang tak seharusnya ada. Damar menatap layar navigasi, tetapi sesuatu masih terasa salah. "Raka, coba hubungi menara pengawas," perintah Damar. Raka segera mengambil radio dan menekan tombol komunikasi. "Menara pengawas, di sini Kapten Damar. Kami mengalami gangguan navigasi. Mohon konfirmasi posisi kami." "Over." "Hening." Tidak ada jawaban. Adi menggigit bibirnya. "Seharusnya kita sudah terdeteksi radar." Raka mencoba lagi. "Menara pengawas, ini Kapten Damar. Tolong balas." Tiba-tiba, suara berderak muncul di radio. Suara statis mengisi kokpit. Lalu sebuah suara terdengar. Suara yang seharusnya tidak ada di sana. "Kalian seharusnya tidak pernah pergi." Jantung Damar berdegup kencang. Suara itu bukan dari menara pengawas. Itu suara wanita yang tadi ada di desa. Sekonyong-konyong, lampu-lampu di kokpit meredup. Mesin pesawat kembali bergetar. Panel navigasi menampilkan angka-angka acak yang terus berubah. "Apa yang terjadi?" teriak Adi. Damar mencengkeram kemudi erat-erat. "Pegang kursi kalian." Pesawat bergetar semakin hebat. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Dari jendela, di bawah sana, kabut mulai bergerak liar, membentuk pusaran hitam yang semakin membesar. Damar memaksa pesawat naik lebih tinggi, mencoba keluar dari tarikan aneh itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jika mereka tidak bisa keluar dari sini sekarang, mungkin selamanya mereka tidak akan pernah kembali. Raka menekan berbagai tombol, mencoba mengembalikan sistem. Kecepatan turun. Kita ditarik mundur. Damar menatap ke bawah. Pusaran kabut di bawah mereka semakin besar, dan dari dalamnya, samar-samar terlihat bayangan rumah-rumah tua. Desa itu muncul kembali. Damar menggertakkan giginya. "Tidak, kita tidak akan kembali ke sana." Dengan seluruh tenaganya, ia menarik kemudi ke atas, memaksa pesawat untuk menanjak lebih tinggi. Mesin meraung keras, menembus batas daya maksimalnya. Lalu, dalam sekejap, segalanya menjadi sunyi. Kabut menghilang. Angin kembali normal. Semua instrumen di pesawat menyala kembali seperti sedia kala.
Raka melihat layar radar dan matanya melebar. "Kapten, kita sudah terdeteksi radar. Kita kembali." Suara dari radio akhirnya terdengar. "Kapten Damar, di sini menara pengawas. Kami kehilangan kontak dengan Anda selama beberapa jam. Apa yang terjadi?" Damar menghela napas panjang, hampir tidak percaya. "Mereka benar-benar selamat. Akan kami jelaskan saat mendarat," jawabnya dengan suara bergetar. "Mereka telah pergi. Mereka telah selamat." Namun, saat Damar melirik kaca kokpit, sesuatu membuat darahnya membeku. Di salah satu jendela pesawat, samar-samar terlihat pantulan seorang wanita berambut panjang, menatapnya dengan mata kosong. Lalu, dalam sekejap, bayangan itu menghilang. Setiap kejadian di dunia ini mengandung pelajaran bagi mereka yang mau berpikir. Seperti dalam kisah ini, ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia, tetapi semua terjadi atas izin Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan berapa banyak tanda-tanda, kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, sedang mereka berpaling darinya. Quran Surah Yusuf 105. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata, agar kita bisa mengambil hikmahnya. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, dan tidak lalai terhadap tanda-tanda kekuasaannya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar bisa terus mendukung penyebaran kisah-kisah penuh hikmah. Sampai jumpa di cerita berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.